Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Memang mengurus sepak bola ini tidak mudah. Tetapi kami di PSSI tidak pernah lelah. Karena baru saja kemarin selesai Piala AFF. Kita sekarang sudah harus juga mempersiapkan untuk U17 di bulan nanti November. Piala Dunia ini justru menjadi momen penting juga untuk U17 kita. Karena itu training camp sudah berjalan hampir 1 bulan, ya. Tetapi kita juga harus memberi kesempatan mereka juga uji coba. Nah, kita juga mengapresiasi tentu stadion-stadion yang dibangun atau diperbaiki oleh pemerintah. Karena kita juga dukungan pemerintah atas renovasi atau pembangunan stadion, ya kita harus manfaatkan. Nah, karena itu kita melihat kesempatan uji coba untuk U17 kita coba berikan juga di wilayah Sumatera. Ya, kita jangan terlalu Jawa sentris terus menerus, kita coba di Sumatera, kebetulan di sana bekas PON. Nah, makanya kita coba membuat turnamen namanya Piala Kemerdekaan. Alhamdulillah sudah ada 2 konfirmasi tim. Satu Afrika Selatan, ya, dari benua Afrika. Yang satu lagi Tajikistan. Dan kami memang sebenarnya ingin mendapatkan dari Amerika Latin. Cuman memang jaraknya jauh sekali. Ya, ada beberapa negara kita kontak. Ya, memang waktu tempuhnya hampir 36 jam lebih. Jadi mereka juga ya kalau bisa dari Amerika Selatan ini menjadi hal yang uji coba yang bagus. Tapi kalau tidak bisa, ya nanti kita cari beberapa negara yang peserta yang dekat ataupun negara yang bisa hadir untuk mengisi Piala Kemerdekaan. Ya, Sumatera Utara menjadi pilihan dan mudah-mudahan ini menjadi trial buat U17 untuk persiapan sebelum mereka juga nanti akan berangkat lebih awal, ya, untuk coba beradaptasi dengan suasana temperatur lapangan yang ada di Piala Dunia. Karena sistemnya yang kami dapatkan ini memang sistemnya agak berbeda, tidak main di stadion besar, tetapi di lapangan seperti festival. Ya, jadi karena banyak peserta. Nah, ini juga mempengaruhi tentu konsentrasi pemain nantinya. Makanya kemarin kita pilih salah satunya di Bali. Kita uji coba juga tim nasional U17 ini di kanan kirinya orang main. Ya, ini supaya melatih tadi konsentrasi dan juga X faktor yang bisa dihadapi pada saat pertandingan U17. Kita lihat nanti seperti apa yang kita harapkan. Kita terus dukung timnas. Kita harapkan juga jangan pemainnya cedera. Ya, ini kan memang konsekuensi daripada uji coba atau bertanding, ada hal-hal yang kita tidak inginkan tapi kita coba. Makanya kemarin PSSI dengan panitia daerah memastikan kondisi lapangannya baik. Ada beberapa hal yang perlu diperbaikin sudah dilakukan. Ya, ini bagian tadi menjaga pemain kita dalam kondisi yang baik dan fasilitas yang bisa mumpuni yang sudah menjadi standar internasional. Itu yang saya bisa sampaikan. Mungkin Pak Arya bisa sampaikan karena beliau bertanggung jawab atas turnamen yang ada di Medan ini sebagai orang Medan. Baik, terima kasih Pak Ketum. Sebagai tambahan, karena Piala Kemerdekaan maka diselenggarakan sekitar bulan Agustus, sekitar 6-8 hari. Jadwalnya lagi diatur sesuai dengan yang ada, karena jadwal yang sama juga dengan ada liga, Pak Ketum. Sehingga akan diatur bagaimana supaya jadwalnya sesuai. Kemudian juga bagi
masyarakat di Sumatera, khususnya di Sumatera Utara, ini juga adalah dorongan melihat timnas di daerah, walaupun ini masih kelompok usia, yaitu 17, dan juga membawa pertandingan internasional ke daerah. Ini untuk daerah di luar Jawa, pertandingan internasional sepak bola bisa dikatakan sudah sangat lama tidak terjadi, dan bagi mungkin di Sumatera Utara ini udah mungkin 30-40 tahun, Pak Ketum, belum pernah terjadi. Jadi ini sesuatu yang baik juga. Dan sekalian kita juga menguji stadion yang ada di sana yang sudah dibangun oleh pemerintah. Kemudian artinya membuat standar yang baik, standar yang sama di Jawa, sama dengan di Sumatera. Kemudian sistem apa yang dilakukan di Garuda ID di GBK juga dilakukan di Sumatera Utara, sehingga nanti yang di sana pun yang menonton memakai Garuda ID untuk bisa menonton di sana, karena stadionnya juga dilengkapi dengan CCTV yang cukup bagus sehingga bisa dimanfaatkan dengan baik, dan kita harapkan nantinya bisa berjalan dengan bagus juga. Dan support dari pemerintah dan panitia lokal cukup baik selama ini, dengan support baik itu lapangan latihan maupun lapangan utama, dan nantinya di kepanitiaan dalam arti di penyelenggaraan pun mudah-mudahan bisa terselenggara dengan baik. Ini juga membuat pemerataan kemampuan teknis SDM di daerah juga mampu melaksanakan sebuah turnamen internasional. Ini kita butuhkan supaya nanti ke depan kemanapun timnas pergi di Indonesia, ini SDM yang mengerti manajemen turnamen sepak bola semakin banyak, tidak hanya di Jawa. Itu langkah-langkahnya. Terima kasih Ketua Agus. Silakan teman-teman. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Erik, Pak Arya, Pak Yunus, Pak Mamet. Saya Majid dari Tribun News. Pak, mungkin bisa didetailkan kembali. Tadi kan baru beberapa negara ya Pak yang approve ya. Nantinya ini dari Piala Kemerdekaan ini ditargetkan akan diikuti berapa negara sih Pak? Terus kemudian format pertandingannya seperti apa? Dan ini kan baru diadakan pertama kali di Medan ya Pak. Animonya mungkin walaupun U17 mungkin terlihat besar atau seperti apa Pak? Nah, apakah supporter yang datang walaupun tadi pakai Garuda ID itu akan digratiskan atau seperti apa Pak untuk bisa menambah animo di sana? Itu aja. Terima kasih. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada tentu pemerintah pusat, pemerintah daerah yang bisa mensupport PSSI, karena kami di PSSI sendiri kan sedang terus membangun strata tim nasional U17, U20, U23, senior, putri juga seperti itu. Sehingga tadi yang disampaikan Pak Arya dan sudah diskusi bersama Exco dan Pak Sekjen, kesempatan karena banyaknya strata tim nasional ini kita juga memberikan kesempatan seluruh penduduk Indonesia bisa menyaksikan tim nasional dengan strata yang berbeda. Karena memang jadwal kan cukup kompleks. Dan memang salah satu diskusi yang Exco terus dorong kepada saya, dan saya apresiasi kepada Exco, terima kasih Pak Sekjen, bahwa kita juga harus membentuk human capital yang ada di daerah supaya tadi organizing daripada penyelenggaraan event-event sepak bola dan internasional bisa meningkat. Gitu. Nah, inilah kenapa kita melihat pilihan salah satunya di Sumatera Utara ini pilihan yang tepat. Tentu sistem yang kita lakukan seperti turnamen biasa, kita mengharapkan ada 3 negara yang kita undang. Tadi pilihannya Afrika Selatan, ada juga Asia Tengah, dan juga maunya Amerika Latin. Cuman tadi problemnya Amerika Latin karena jarak tempuhnya jauh, kita sudah kontak 2-3, ya memang buat mereka juga cukup sulit mengatur jadwal ini. Nah, makanya kita tetap membuka peluang untuk Amerika Latin, tetapi kita juga melihat peluang negara-negara yang dekat. Yang penting tim U17 kita setelah training 1 bulan ini
dan mereka juga coba beradaptasi dengan sistem festival. Tetapi ya kita coba uji coba sekarang. Ya memang kemarin ada godaan, ya udah kita undang aja di Bali dengan 8 festival. Tapi banyak negara juga yang merasa, loh kami juga ingin main di stadium yang proper, padahal nanti di U17-nya sistemnya festival. Nah ini kan ya masing-masing negara punya keinginan gitu. Nah makanya akhirnya ya udah, kalau di stadium kita lakukan, dan kembali kita akan beri kesempatan untuk penonton untuk hadir, tetapi sistem Garuda ID tetap kita implementasikan supaya kita terus menjaga sistem yang sudah dibangun. Ya, saya tahu juga pemerintah pusat ke depan, saya tidak boleh umumin duluan karena terlalu dini, sedang juga membangun infrastruktur digital di kawasan Senayan. Tapi saya belum bisa bicara. Nah kalau ini terjadi, wah ini sangat positif juga dengan tadi digitalisasi kepada konektivitas untuk data, konten, ticketing system, dan keamanan. Nah ini yang kita terus harus improve ya. Dan tentu yang terpenting U17 kita punya kesempatan juga untuk mengukur seperti apa. Karena kita tahu di grup kita ada Brazil ya. Kembali kalau ditanya cita-citanya apa, ya maunya seri, ya kan gitu. Cuman kadang-kadang kalau kita bicara hal seperti ini, terus stigma standar bola kita sama Brazil. Ya ini kan kembali, apa sih yang kita mesti bangun melalui sepak bola ini kan juga bangsa yang optimis dong. Masa bangsa yang pesimis selalu melihat, wah ini berat, ini kan kita harus bangun optimisme itu. Kita harus berbuat maksimal. Ya hasilnya apa ya kita harus siap. Tapi ya kembali, ya ini yang kita bangun dalam tim nasional yang kita lakukan saat ini gitu. Ya, silakan. Nah, ini kan nggak latihan nih. Ini kabur nih dari Bali nih. Ya, halo, saya Zilki dari kompas.com. Mungkin pengen tanya Pak, ini pemilihan tim yang ikut tuh yang diundang kenapa, dan kenapa pengen banget Amerika Latin gitu. Dan yang kedua, apakah ada hadiah apresiasi dari kompetisi ini gitu. Terima kasih itu aja. Karena kembali Coach Nova ingin mencoba beberapa style permainan. Ya, karena kan di grup kita itu juga ada yang dari Afrika, ada yang Amerika Latin. Nah, ini sekedar kita mengukur saja. Ya, tapi saya juga ya kemari fasilitas yang di Medan ataupun latihan selama ini dan juga uji coba ini, saya juga berharap tadi jangan menghindari cedera. Ya karena kan besarnya nanti di World Cup nantinya, jangan sampai teman-teman media tahulah ketebalan tim nasional kita dari U17, U20, U23 sampai senior kan. Kalau kita harapkan 2x11 atau 3x11 antara pemain pertama dan cadangan, ya kita belum mendapatkan ketebalan itu. Nah artinya apa? Ya uji coba mesti jalan. Resiko cedera ada. Tetapi play style yang diharapkan untuk kita bermain untuk antisipasi Piala Dunia ya kita siapkan gitu. Ya masalah apresiasi. Ya kembali para yang datang pun kayak Afrika Selatan ingin uji coba juga gitu. Ya karena mereka peserta Piala Dunia juga. Ya tapi nanti kita lihat apakah semua peserta Piala Dunia, kita lihat tergantung respon masing-masing. Kalau semuanya peserta Piala Dunia kita lebih senang. Cuman kan ada juga yang menghitung tadi faktor jarak jauh. Kadang-kadang kalau terlalu jauh pun kecapean, main, udaranya beda, cedera, mereka juga tidak mau sampai kekurangan pemain pada saat Piala Dunianya gitu. Jadi Piala Dunia ini ya kita hadapi dengan serius ya, karena itu untuk Piala Dunia
tahun depan PSSI pun sudah menyiapkan regenerasi daripada adik-adik kita yang U17 ini yang akan bermain di Elite Pro Academy. Kita udah siapin. Nah ini yang kita mesti sama pemahamannya. Ini bukan kita membela diri ya, tapi tadi tim U17 ini sebentar lagi umurnya juga lewat dan tidak mungkin semua akan memperkuat tim U17 tahun depan. Sedangkan FIFA sekarang setiap tahunnya mendorong U17 pertandingan. Nah, Elite Pro Academy kami PSSI udah mendorong lagi yang kelahiran di bawahnya U17 ini ya sudah ada lagi sekarang sistemnya, yaitu ikut Elite Pro Academy. Dan itulah saya minta Simon ya udah mulai sekarang di Bali setelah mereka dia ngelihat U23 kemarin, Simon ngeliat di Bali, nanti juga harus ngeliat Elite Pro Academy. Ini yang saya bilang talenta poolnya harus mulai ditata ya dari U17, U20, U23, senior, bahkan di bawahnya U17 ya bukan nggak mungkin nanti tim nasional juga punya U15 belum, tapi jangan kecepatan karena kita kurang pelatih ya, kita masih juga mengisi technical director yang tidak mudah, tapi pasti ketemu, percayalah sama saya. Cuman beri waktu kita bekerja kita. Ya, silakan. Ada? Ya.